Kumpul di majlis ini mudah-mudahan kumpul kita akan membawa kemaslahatan fitin di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Insyaallah kula badhe matur maksimal berapa menit iki Pak? Kepala 1 jam. Oh 1 jam. 30 menit maksimal. Maksimalnya, minimalnya 7 menit. Ini kebetulan saya juga lupa hari ini saya ada jadwal itu ngisi acara tentang perwakapan di Somodete. Begini, berubah semuanya. Ada satu teori pendidikan. Jadi tujuan kita sebagai lembaga pendidikan mestinya bahwa murid-murid kita, anak-anak didik kita kelak di kemudian hari akan menjadi orang-orang yang sukses. Tentunya dalam hal ini sukses dunia akhirat. Nah, apakah barometer sukses itu diukur dengan sebuah sekolah murid yang guru yang berkualitas? Itu belum tentu. Ada satu teori pendidikan mengatakan begini. Anak itu kalau memang ingin menjadi baik, anak itu baik diantaranya karena faktor keturunan. Orang yang baik akan menurunkan orang-orang yang baik. Tetapi ternyata teori ini tidak menjamin 100%. Tidak sedikit wong apik tetapi melahirkan keturunan yang kurang baik. Atau sebaliknya, wong iki ora apik tetapi juga mampu melahirkan generasi yang baik. Contoh di dalam Al-Quran, semua saya contoh dalam Al-Quran ini. Nabi Nuh alaihissalam itu kan jelas Nabi itu orang baik, tetapi ternyata melahirkan keturunan yang anak durhaka, Kan'an. Atau sebaliknya, orang ini mungkin dianggap oleh Allah orang tidak baik. Azhar itu namanya, bukan Azhar game, maka dari Azhar itu. Itu bahkan sebagai mungkin kalau sekarang itu pabriknya itu pencetak berhala itu. Tetapi mampu melahirkan keturunan yang baik. Siapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Berarti orang yang baik tidak menjamin keturunannya baik. Terus ada teori juga, orang itu akan menjadi baik karena faktor lingkungan. Lingkungan yang baik akan mencetak manusia-manusia yang baik. Lingkungan pendidikan yang berkualitas, seranane serba ada, ini akan berpeluang mencetak orang-orang yang berkualitas. Tetapi ternyata lingkungan, faktor lingkungan ini tidak bisa menjamin 100% akan mencetak manusia-manusia yang baik. Fakta di dalam Al-Quran, Nabiullah Musa alaihissalam nalika cilik hidup di lingkungan Fir'aun, lingkungan yang tidak baik ternyata mampu melahirkan manusia yang baik, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Atau sebaliknya, lingkungan yang baik ternyata belum tentu melahirkan manusia-manusia yang baik. Bagaimana supaya kita mencetak orang-orang yang baik, mencetak manusia-manusia yang sukses? Ini sudah dijawab oleh Rasulullah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man arisa ajalma eta yurid ngersaken sa Allah Gusti Allah bihi kana ieu jalma khairon kana kasailan yufaqihu mangka mahamkeun saha Gusti kana ieu jalma fiddini dina agama. Kesimpulannya, bagaimana kita mencetak suatu saat anak-anak didik kita, murid-murid kita menjadi orang-orang yang sukses? Ini sudah dijawab oleh Rasulullah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, satu kuncinya, yufaqihu fiddin, ditanamkan nilai-nilai agama. Sudah.
Artinya apa? saya secara pribadi kurang sependapat. Ini pelajaran umum, ini pelajaran agama. Semua apa? Semua mata pelajaran pasti agama ada di dalamnya. Ilmu matematika agama ada di dalamnya. Ilmu biologi agama ada di dalamnya. Jadi saya pesan kepada ibu bapak guru, kalau kita mengajarkan apapun mata pelajarannya, matematika, biologi dan sebagainya, di situ agama pasti ada di dalamnya. Bicara tentang ilmu tumbuh-tumbuhan, bicara tentang kuasaan Allah. Nah ini, jadi dalam semua lini agama pasti ada di dalamnya. Jadi kalau kita ingin menghendaki bahwa anak-anak didik kita menjadi orang yang sukses, ditanamkan nilai-nilai agama. Mohon maaf, temriki bahasanya Kanjeng Nabi tidak mendekatkan dipinterkan nilai agama. Sebab menurut saya orang kabeh wong pinter kayak bener. Juga sebaliknya, orang kabeh wong bener kayak bener. Pinter. Nah ini, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai agama dari segi akhlak, dari segi etika, dari segi anggap hukum. Menurut saya bukan mengulangi soal. Dulu waktu kita masih kecil, gua nggak wong tua ngomong orang hidup kan lebih banget gitu. Doa sini, bocah sini, orang ngerti orang hidup. Ada jago dengan pelawak orang hidup ikuti. Nah itu salah satu adalah ini menanamkan nilai-nilai adab etika. Dan apakah suatu lembaga pendidikan misalnya MTS sekolah muridnya banyak ini menjadi jaminan akan melahirkan generasi-generasi yang sukses? Bisa juga iya, tapi belum tentu. Fakta sejarah mengatakan Imam Ibnu Malik, penulis kitab Alfiyah, sejak umlang-umlang dua murid kurp itu. Jadi setiap tahunnya itu muridnya hanya 7. Sing daftar 100. Nanti seleksi alam sing betah itu. Dan jangan targetnya kalau 120 sing daftar 500 sing betah ya 120 kayaknya kayak gitu. Iya. Itu seleksi. Tetapi setiap tahunnya Imam Malik, Ibnu Malik maksudnya bukan Imam Malik beneran, itu melahirkan orang-orang sukses. Di antaranya muridnya Imam Ibnu Malik itu Syekh Nawawi, Syekh Syarafuddin Muhyiddin An-Nawawi, Syarafuddin Muhyiddin An-Nawawi. Bahkan sampai beliau ketikan warajulun minal kirami indana. Ada seorang laki-laki yang mulia di dekat saya. Siapa yang dimaksud? Yaitu Imam An-Nawawi, bukan Nawawi Al-Batani itu. Jadi pertama saya pesan kepada Bapak Ibu guru, kalau kita mulang murid, termasuk saya juga mulang santri, ajar yang pinteraken. Sebab nek mulang murid kok nyata pinteraken, muridnya bodoh banyak kayak rumah. Tapi niat bahwa kita mentransfer ilmu. Sebab apa, dengan ilmu itu nanti akan menjadikan salah satu sarana anak ini menjadi anak-anak yang baik. Niku dawuh pun Mbah Maimun juga dari itu. Guru, kiai, ustaz nek mulang santri, mulang murid, ojo niat pinter teh. Sebab apa sih murid iki beda-beda memorine. Ana sing 6 giga, ana sing 2 MB maning kuwi ya, kan sulit. Tapi dengan apa? Kita menanamkan, mentransfer ilmu, suatu saat sebodoh-bodohnya murid ini minimal dengan ilmu yang diperoleh akan merubah pola pikir yang menjadi lebih baik. Baik. Jadi pesan aja dia pintar ke murid. Sebab juga tidak sedikit nalikane kita masih kecil sekolah dan sebagainya, katanya belum, tapi kelak di kemudian hari menjadi orang sukses. Bahkan kalau sempat guyon nih, ternyata tidak sedikit ngomong sing sukses dan di sini pada bubut loh Pak Haji. Termasuk saya loh. Dulu waktu saya di pesantren, bayarnya minimal seminggu bisa saya dihukum itu.
terutama ketika mondok pesantren di Magelang. Oke, nek ana bioskop film India bintang film Mitun karo Amitabh Bachchan wis suka blubut orang melu ngaji. Balik blubut, ternyata itu mantan santri blubutan itu. Nah ini, jadi tidak mesti. Terkadang ada murid yang begitu khusyuk, begitu rajin sekali, tapi kurang begitu interaksi. Tidak menutup kemungkinan juga suatu jadi orang-orang biasa. Saya tidak begitu. Dulu waktu saya sekolah SMP itu, kalau SMP saya kan termasuk kan murid terkenal karena sering migatan itu. Tapi ini tidak boleh dicontoh. Iya, saya guru-guru ya juga makan murid. Iya, tapi saya tanggung jawab. Ada teman saya yang rajin, bahkan 3 tahun ranking 1 terus. CV jadi orang biasa. Nah, maka itu nasib orang tidak tahu. Maka pesan saya kepada Bapak Ibu guru sekalian, pertama, bahwa kita mulai didik murid-murid kita, itu kewajiban kita untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mentransfer ilmu. Dan yang perlu dipahami bahwa apa yang kita sampaikan itu penuh dengan keikhlasan. Apalagi Nusewu, kalau di sini tuh guru non PNS berapa persen waktu itu, Pak Kepala? 90%. 90%. Nah ini. Jadi saya pernah diwasiati sama guru saya. Cung, lamun sira durung apa-apa aja ngarep-arep apa-apa. Lamun siramu wis ngopo-ngopo, ora usah ngarep-arep pun Gusti Allah arep aweh apa-apa. Saya pernah diujangi sama guru saya. Cung, lamun sira berjuang, ora usah ngarep-arep apa-apa. Lan ora perlu diakui kesuksesanmu. Sing penting perjuanganmu diakui nang Gusti Allah. Niku jane itu. Artinya begini, nun sewu ya. Jadi kalau kita mengajar apalagi jadi guru honorer ya. Apa mana di masa pandemi itu kebutuhannya apa di awal tahun. Nggih, belum sempat baca buku. Ya bulan dia gak kok tau apa pendidikan 12 juta kayak gitu. Jadi itu sudah kayak godong ke pes-pes jadi godongan jadi godong bahaya. Jadi kok dari ratusan ribu kayak gitu. Itu sana gedang cumi kayak Sunan Kalijaga jauh kok gak bima jadi gedang bahaya malah gedang emas. Iya benar. Ini. Jadi faktor keberkahannya. Jadi ketika kita berkhidmah ya, apalagi kita khidmah sama NU, MKS kan karena bagian daripada di dalam NU itu. Jadi kalau kita belum berbuat apa-apa, nggak usah mengharapkan apa-apa. Tapi kalau kita sudah berbuat apa-apa, tidak usah mengharapkan pun pasti Allah akan berikan apa-apa. Jadi yang kita pikirkan sudah sebesar apa yang kita berikan. Tapi jangan kita tanyakan sudah sebesar apa sih yang saya dapatkan. Nah ini. Jadi pokoknya mari kita selalu berbuat apa-apa kalau memang kita ingin diberi apa-apa oleh Allah. Dan itu pasti berkah. Ini kan sini dulu. Dan ini itu diantaranya lajeng salah jenipun dan ini taubingah atau karakter guru ini tidak menutup kemungkinan akan menetes kepada sang anak didik. Jadi gurunya kepriwe, anunya kepriwe, niki bisa sekian persen pasti akan menetes kepada anak-anak didiknya. Saya pengalaman begini. Dulu saya waktu berguru kepada beberapa kiai ya. Kiai karakternya kayak kiai karakternya kayak kiai. Ya sedikit banyak tiru. Barang bergurungannya tiru kayak kiai, mengenai kayak kiai. Ini ada satu kisah menarik ini. Imam Syafi'i awal-awal itu berguru sekolah itu guru-gurunya itu orang-orang miskin itu. Jadi saya tanya sama ibu bapak guru. Salah satu gurunya Imam Syafi'i siapa? Sing marah dua gurunya masih sing marah. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah.
Muslim Asyidi ini guru-gurunya Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Syafi'i berguru kepada guru-guru yang miskin secara materi maksudnya, dari Maisah, ternyata ini berpengaruh pada pola pikir Imam Syafi'i. Sepanjang kekena kayak apa? Berguru kalau guru sing miskin, jadi orang keluyuran mana-mana. Sebab apa orang dua apa sih? Beda gurunya sugi, beda mana-mana itu ya. Dan lagi pula kalau berguru kepada guru-guru yang miskin itu kan zuhud. Zuhud sebab abang-abang bisa tuku mobil kan ya kan. Akhirnya berpikir lagi. Nah ketika Imam Syafi'i menemukan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas, beliau pelajari kemudian dihafalkan, datang dari Gaza Palestina menuju ke Madinah. Kalau Imam Malik itu orang sugi, ulama yang sugi, kaya. Sesampai di Imam Malik, ulama itu beda-beda itu cara gayanya. Kalau Imam Malik itu protokoler, orang bertamu itu tidak semuanya itu bisa ditemui. Tanya dulu sama judanya, ngapa nenek. Ketika ditanya, Anda dari mana? Saya dari Gaza Palestina. Apa tujuan Anda? Saya mau ketemu saat Tuhan dulu. Dilaporkan, Tuhan Guru, itu ada tamu dari Gaza, namanya Syafi'i, ingin bertemu. Tanyakan dulu apa kepentingannya. Tanya kepentingannya apa mas? Dia pengen dipanggil, tanyakan diperjelas. Diperjelas lagi. Diperjelas kepengen apa? Udah badai ngaji, badai berguru. Misalnya itu badai berguru. Apal ngadisit tembe ketemu nih, itu Imam Malik itu. Kata Imam Said, mulanya nyong sowan ini sebab saya sudah hafal kitab Muwatta. Saya berguru. Jadi ada sistem dulu pendidikan, murid sebelum berguru belajar itu dihafalkan dulu. Nah ini mungkin kan sistem pandemi kayak gini perlu itu dihafalkan dulu, kasih materi kayak gitu ya. Yang keterangannya kayak gue tuh. Ini lagi bangsa gue sih jaring-jaringan kayak gue. Nah ketika ditemui, masya Allah, itu Imam Said langsung bercahaya itu. Datang ke Imam Malik yang sebenarnya berguru, punya guru-guru yang miskin, yang manisannya kurang. Masuk ruang tamu begitu harum, begitu megah. Gumun, enak ya berguru guru sing sugih gitu loh. Nah ketika sampai di Imam Malik, bahkan dinasihati sampai ini, Anda sudah cukup ngaji dengan saya, baru dengan saya. Silakan Anda datang kepada Imam Asy-Syaibah. Imam Asy-Syaibah datang di Kufah, dijujugakan ke Kufah, dipesankan tiket kendaraan, disawali 3 bulan cukup. Mikir, iya ya, barang berguru karo guru-guru sing sugih. Wis disawali dilapaken kae. Jadi nyong pengen niru kaya Imam Malik, setiap tamu datang tek samuni, minimal tek samuni pakai. Nah, ya udah bisa nyong dulu sih. Imam Malik itu setiap tamu yang datang disamuni. Kalau sudah sekarang minimal itu 1 juta itu. Mulai gol di nomor geberidik ada Imam Malik. Ada sudah nggak kau. Kalau mengajinya mah dari itu kebetulan sebelum bisa sih kayak gue pahalan. Gue Imam Malik, gue nggak ada guru ulama ustaznya itu kayaknya laris ke tamunya. Sama nih. Nah setelah di Imam Asy-Syaibah, ini menjadi mana? Itu ruangnya itu hampir ruang tamunya hampir lebih dari itu. Karpetnya 5 cm, bau harum. Setiap orang datang di suku, di situ ada uang emas, koin emas. Mungkin ukuran dirham dan sebagainya. Mikir mana? Imam Syafi'i sempat bertanya, ya Syaibah, ya Imam Syaibah, Anda ulama besar, kenapa Anda begitu kaya raya, begitu glamor, mobil itu yang paling mewah di zaman sekarang? Kata Imam Syaibah, kalau orang yang kaya itu orang-orang yang soleh, hartanya digunakan untuk yang baik. Tetapi kalau yang punya harta banyak itu orang-orang fasik, itu digunakan untuk maksiat. Itu beda seperti itu. Nah makanya semenjak itu Imam Syafi'i ngendika statement, wong sing mampu tuku Fortuner makruh hukumnya itu kapan sih? Mulanya dia sampai udah duit 600 juta makruh kayak apa saja apa saya ya. Gue kan pakai gaya. Ini gue
Ya ini bukan fatwa apa fikih, tapi fatwa siasat. Jadi kesimpulannya bahwa insya Allah Bapak Ibu guru saat mulai terus lillahi ta'ala. Insya Allah perlu apa-apa, mesti nukar juga apa-apa nanti insya Allah. Yang namanya keberkahan itu luar biasa. Yang dilalah honornya jatuh pas-pasan ini saya harus terus ya. Sehingga gede beriangan baik ono ini dijajan. Iya, buktinya singapan sargamane jangan pas-pasan apa, tapi sehat terus, anaknya manut-manut, dilalah dimakan. Jadi kayak ayam dimakan ya. Cara yang gue belanja, gue nafkah anak gue yang manut. Itu, benar kayak pesennya Pak Kiai Agil Siroj. Gue apa? Kenapa ke putra-putra Mbak Siroj itu pada jadi orang-orang sukses? Kenapa? Gue sebenarnya berkat kepungan gue bermain putra-putra ini. Gue mereka kan padang sebab mesti domani masalahnya. Bulannya gini orang berkat minimal bocah empan gue, gue. Kian cara gambarnya berkat sembuh. Nah itu sama panjenengan guru-guru honorer yang belum PNS secara gambarnya urung wali gaji tetap kang negara. Walaupun wali honor tetap baik gue ya. Orang yang kata kami tetap baik ya. Tapi insya Allah kalau berkait dilarang barang berkah gue cukup panganan cuma menang putranya menang bujurnya pada ya malam ya apa kata Pak Guru honorer ini barang apa bujurnya itu umpani ini jangan menangkap honorer jangan tambah malu dia itu pak kepala ini jangan duit kami malah mencucu baik kayak gitu. Iya. Jadi ternyata itu diantara keberkahan. Jadi keberkahan itu rahasianya Gusti Allah. Dan menurut saya sempat merasakan dulu waktu saya masih sengklek, apa anaknya urung genak mangi saya tangan di gue. Saya itu merasa ya damai banget. Ibadah istiqomah, dikir istiqomah, mulai istiqomah. Ngisi barang dan seperti itu malah jam-jaman kayak gitu Pak Guru ya. Iya. Sampai-sampai istri mengingatkan. Orang sini dan jenengan Tuhannya jarang kayak begini. Betul istri mengingatkan saya. Di sini kata apa? Tuhannya minimal 8 rakaat istiqomah. Sih kita datang kemarin. Kadang-kadang kok oris rakaat bisa lama itu ya. Asli bisa rakaat tanah tamu masalahnya. Nah ini. Jadi ternyata inilah faktor-faktor keberkahan. Keberkahan itu diperoleh dengan ketulusan hati. Insya Allah saya percaya. Bapak Ibu guru yang selama ini berkhidmat di MTS ini, mesti kepengkap beraine ngomong ikhlasan kabeh. Jadi itu bercahaya, itu cahaya ikhlasnya itu, cahaya ketulusannya. Saya kira begitu. Saya tidak bisa mengatur kata-kata. Maksimal setengah jam jadi malah jadi kurang. Dua. Saya buat kap sementen, mungkin manfaat. Ini namun sekedar anu lah. Mereka akan mana pulau panjang sedaya. Kita sama-sama berjuang. Kita akan berjuang bersama-sama. Kap sementen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.